Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel On Marketer. Sekarang kita coba bahas tentang teman-teman kalau misalkan mau menyerang kompetitor gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kompetitor yang pesaing yang memang sangat pengen teman-teman serang, nah kita coba logikakan gitu ya. Jadi ada cerita perang Pasifik ya, Pasifik antara Kekaisaran Jepang dan Amerika di World War II ya, Perang Dunia Kedua. Nah itu jadi bahwa perang itu melakukan penyerangan itu bukan hanya dengan satu kapal gitu ya, tapi beberapa kapal juga, ada kapal induk, frigate, destroyer, kapal selam dan sejenisnya gitu ya. Nah kita coba implementasikan di dalam Shopee itu sama dengan lautan gitu ya, lautan yang intinya banyak persaingan, banyak kepentingan untuk berjualan gitu ya. Ini dari sisi positif ya, kita tanggapinya ya, penyerangan sisi positif, jangan bukan dalam artian untuk menjatuhkan gitu ya. Nah kita logikan dulu, taruhlah kita punya toko, satu toko gitu ya, satu toko. Nah ini toko A misalkan. Toko A ini taruhlah mempunyai 10 produk ya, 10 produk dengan produk jenisnya berbeda-beda, misalkan dari atasan, bawahan ataupun produk apapun gitu ya. Produknya berbeda-beda atau motifnya berbeda-beda atau jenis produknya berbeda-beda. Nah, ketika produknya ada 10 gitu ya, 10 otomatis kan persaing juga ketat ya, persaing juga ketat. Ada toko teman-teman, ini toko A, terus ada juga toko B, toko C, toko D gitu ya, toko D dan sampai toko Z gitu ya. Nah masing-masing toko ini mempunyai produk masing-masing, cuman kategori yang sama atau sama dengan produk teman-teman gitu ya. Kalau misalkan di sini jam tangan, otomatis ini jam tangan juga, jam tangan juga, jam tangan juga dengan berbagai merek. Cuman kata kunci jam tangan otomatis akan nge-recall produk-produk yang ada di sini ya. Produk-produk yang ada di sini ke-recall tergantung posisi produk secara penilaian produknya itu mana saja yang lebih baik, berarti tampilnya di paling atas ketika pencarian kata kunci jam tangan. Misalkan ini di sini taruhlah produknya ini. Jadi di sini ada produk toko A, di sini ada toko B, di sini ada toko C, misalkan di sini ada toko M gitu ya, ada toko X, ada toko Y. Nah, ini produk yang sama atau kategori jam tangan ini akan ke recall ya, sesuai dengan posisinya masing-masing. Kalau posisi konversi teman-teman besar, otomatis akan tampil di paling atas ketika diiklankan ataupun tidak diiklankan gitu. Hanya yang perlu teman-teman sadari, kalau diiklankan itu bakal muncul di berbagai tempat. Ketika di filter fitur COD, teman-teman tidak pakai COD, otomatis di fitur COD pun teman-teman akan tampil gitu ya. Nanti kita logikakan lagi masalah posisi tampilan ketika memakai iklan. Nah, ketika teman-teman hanya punya satu toko dengan kompetitor yang begitu banyak, otomatis teman-teman akan mudah dikalahkan dan akan sulit mengalahkan gitu ya teman-teman. Karena teman-teman logika kapal induk tadi, kalau misalkan tidak ada yang menjaga, otomatis bakal dapat serangan yang bertubi-tubi dari kompetitor gitu ya. Ini karena kompetitor misalkan ini 10 produk, taruhlah 10 produk sama gitu semua ya, 10 produk dengan kategori jam tangan, otomatis 30 produk ini akan menyerang toko teman-teman gitu ya, akan bersaing dengan toko teman-teman. Nah, logikanya seperti ini. Jadi dapat dipahami ya bahwa toko satu akan lebih rentan diserang oleh toko lain. Nah, kalau teman-teman mau berniat untuk memenangkan kompetisi gitu ya, berniat memenangkan kompetisi,
ketika teman-teman membuat satu toko misalkan ya, sudah di posisi atas, dengan misalkan 100 pesanan atau 100 konversi per hari gitu ya. Nah, pilihannya ini kan bisa di scale up, bisa naiknya pesanan ini kan ada limitnya juga, ada batasnya juga, karena begitu banyak persaingan, muncul toko-toko baru juga gitu ya. Jadi tidak akan terus-terusan posisi kita di atas terus gitu ya, dengan pertimbangan masalah price dan segala macam, kenaikan harga bahan baku dan segala macam. Otomatis posisi yang ini yang awalnya sudah di puncak, misalkan sudah toko induk kategorinya ya, sudah toko besar, ini akan mendapatkan serangan-serangan dari kompetitor yang toko-toko kecil gitu ya. Karena toko-toko kecil pun akan tampil di sini bergantian gitu ya. Di sini. Nah, untuk menyelamatkan toko ini ya agar lebih sustainable, agar lebih lama berada di posisinya gitu ya, atau susah untuk ditumbangkan atau dikalahkan. Nah, teman-teman buatlah juga kapal frigatnya gitu ya, toko B-nya. Nah, setelah buat toko B, buat toko C, buat toko D, buat toko E. Nah, ini disclaimer dulu ya teman-teman, kalau sudah punya timnya atau punya orang yang mumpuni untuk mengelola toko banyak gitu ya, dengan bisa pakai omnichannel dan segala macamnya agar mempermudah teman-teman pengelolaan toko. Nah, dari posisi ini otomatis bakal ada posisi misalkan di sini 100 pesanan, di sini 50 pesanan per hari, di sini 25 pesanan per hari, di sini 5 pesanan misalkan ya. Di sini misalkan 15 pesanan per harinya gitu ya. Nah, ini ada 10 produk, ini 10 produk, 10 produk, 10 produk, 10 produk. Taruhlah produknya sama percis dan sama banyaknya gitu ya. Nah, berarti ketika ada pesaing di level ini akan keprotek oleh toko ini. Ketika ada pesaing di level ini akan keprotek oleh toko ini. Ketika ada pesaing di toko ini akan keprotek oleh toko ini. Ketika pesaing levelnya di toko ini akan keprotek ke toko ini gitu. Jadi akan sangat sulit untuk menumbangkan toko induk, karena toko di bawahnya ketika ada kompetitor yang levelnya sama dengan ini akan bersaing dengan toko yang ini. Ketika naik level ke sini akan ketemu lagi dengan toko kita, toko yang ini. Disinilah strategi Battle of Pacific gitu ya. Jadi menyerang itu tidak bisa sendirian. Jadi teman-teman harus punya penjaganya juga untuk mempertahankan posisi teman-teman gitu. Kalau posisi tokonya satu akan sangat mudah ditumbangkan di market online shop ini gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman beranggapan itu akan bertahan beberapa tahun kemudian, itu salah besar. Teman-teman harus berinovasi masalah produknya juga, harus ada produk terbarunya juga ya, konsisten, misalkan mau 2 bulan sekali, mau sebulan sekali gitu, harus ada produk barunya juga gitu ya, atau jenis produk baru yang memang marketnya yang hangat nih. Untuk produk misalkan atasannya A, teman-teman ternyata lagi rame yang bawahan A, teman-teman buat juga bawahan yang A gitu ya, ikuti marketnya juga. Nah, ketika ini keprotek, kompetitor akan naik ke level ini kan terjaga oleh ini ya, terjaga oleh 10 produk ya. Ketika 10 produknya di sini misalkan ya, di level ini 10 produk. Nah, ini kan kompetitor juga masuk nih 10 produknya di sini, di sini. Nah, ketika pembeli cari pasti terganggu dengan produk-produk yang di level ini. Gitu ya. Jadi ada toko-toko yang memang dibuat untuk dihancurkan lah ibaratnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketika mempunyai 5 toko ini,
gunakan skala prioritas ya, prioritas untuk pengelolaan. Jadi pengelolaan skala prioritas satunya misalkan ini, yang keduanya ini, yang ketiganya ini, yang keempatnya ini, yang kelimanya ini. Kalau misalkan manpower teman-teman terbatas gitu ya. Kalau misalkan manpower teman-teman banyak, misalkan 5, satu orang mengelola satu toko, itu bakal powerful banget, bakal ada persaingan juga di toko teman-teman juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena ujung-ujungnya juga profitnya ke teman-teman semua gitu. Jadi persaingan itu bagus untuk PIC ini punya kreativitas tersendiri, ini pun sama, ini pun sama, ini pun sama gitu ya. Jadi fungsinya ketika produk teman-teman sudah ada di paling atas akan terjaga oleh produk teman-teman yang ada di paling bawah gitu ya. Ketika yang paling bawah itu tidak serta-merta mudah untuk merebut posisi produk teman-teman gitu. Ini logika dasar tentang masalah teman-teman mau menyerang kompetitor ya. Jadi jangan diserang hanya untuk dengan satu toko, tapi harus rame-rame gitu ya. Rame-rame kenapa? Biar teman-teman mudah mempertahankan posisinya ini terus naik ke atas, karena dipertahankan posisi oleh ini. Kalau misalkan saya sih, kalau yang misalkan toko yang kelima ini ancur-ancur sekalian gitu ya, yang ini pun ancur-ancur sekalian, tapi yang ini selamat gitu ya. Yang ini tetap stabil omsetnya gitu, meskipun ini omsetnya turun naik. Ini misalkan pakai flash voucher, dicabut flash voucher, ini untuk coba-coba segala strategi. Ini juga sama gitu ya. Jadi misalkan ini strateginya ternyata strategi A itu berjalan di sini, misalkan tinggal diterapkan di sini gitu ya. Jadi kehati-hatian untuk mengatur strategi ini tergantung percobaan-percobaan yang di toko-toko kecil gitu, teman-teman. Jadi aman. Tidak hanya semerta-merta teman-teman melakukan ini punya impact atau tidak, apakah impactnya menaikkan penjualan atau bahkan jadi menurunkan penjualan. Ini ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke yang logika yang tadi. Logika di posisi ini, posisi iklan ya, posisi iklan. Jadi misalkan di sini taruhlah ini ada apa ya, kendaraan lah ya, kendaraan ini bis misalkan, ini bis. Di sini ada kereta cepat, kereta cepat. Kereta cepat Bandung Jakarta Wush, kereta Wush ya. Ini ada kereta Wush ya. Di sini ada misalkan apa ya, pesawat terbang ya, pesawat terbang. Jelek-jelek amat nih gambarnya. Nah, pesawat terbang gitu ya. Nah posisi di Shopee iklan sama hal dengan posisi ini. Nah, ketika teman-teman produknya organik ya teman-teman, ini ibaratnya filter. Misalkan filter itu saya mencari produk di filter khusus Jakarta saja, misalkan toko Jakarta. Atau saya mencari produk khusus yang COD saja gitu. Yang non COD berarti tidak terrecall. Ataupun saya mencari produk yang toko premium atau toko mall saja gitu ya. Berarti ini tidak terrecall yang non mall ya. Atau saya mencari produk yang star aja, nah berarti yang tidak star tidak terrecall gitu ya. Nah ini pun sama, ketika posisi organik teman-teman hanya di bis ya, hanya di bis, produknya tampil di sini, pamfletnya lah ibaratnya, gambarnya hanya di sini, berarti cakupannya hanya ada di sini. Nah sedangkan kalau pakai iklan itu pamfletnya ada di bis, ada di kereta cepat, ada di pesawat juga gitu ya, ada di pesawat juga. Makanya kenapa pakai iklan itu exposure-nya lebih luas juga gitu ya, karena memang trafiknya exposure lebih, tampilannya lebih luas, lebih banyak ditampilkan, sehingga trafiknya juga akan makin banyak gitu. Nah fungsi iklan berhenti sampai sini, selebihnya
tergantung pengelolaan teman-teman. Ketika trafiknya datang, apa dikelola dengan baik atau tidak, gitu ya. Ini logika untuk kenapa iklan itu penting, gitu ya. Ya, jadi filter itu karena mempengaruhi. Filternya itu kan macam-macam. Ada filter misalkan campaign, gitu ya. Ada filter fast voucher dan segala macam. Nah, terus teman-teman coba lihat di tampilan Shopee di handphone ya. Teman-teman bisa terlihat bahwa di sini yang paling pertama gitu ya, ini adalah live. Yang kedua, flash sale Shopee. Ya, ini ada flash sale Shopee ya. Flash sale Shopee. Yang ketiganya Shopee video. Nah, untuk dulu berarti kan ini tidak ada ya, ini tidak ada dulu. Nah, ketika TikTok mulai ada, berarti Shopee pun mengikuti irama market, ada live juga, ada Shopee video juga. Nah, cuman teman-teman coba sadari, karena rumusnya semakin di atas semakin baik gitu ya. Kita lihat tampilan Shopee-nya di atas berarti live. Berarti di atas ini exposure-nya paling tinggi daripada yang ini. Gitu ya. Secara exposure ya, secara jenis kategori tersebut ditampilkan di Shopee. Yang kedua berarti yang flash sale. Yang ketiga Shopee video. Nah, teman-teman, ini kan gratis ya. Ini gratis juga. Ini sama ya, gratis dan ada berbayar. Kalau ikuti campaign berbayar gitu ya slotnya. Nah, ini kan agak susah nih ya, agak jarang-jarang lah dapetin misalkan flash sale dari Shopee gitu ya. Jadi tidak setiap hari gitu lah dapatnya. Seminggu sekalipun mungkin akan jarang gitu ya. Nah, terus teman-teman optimalkan berarti yang ini ketika di posisi atas, teman-teman optimalkan yang ini. Yang keduanya, teman-teman kan bisa mengoptimalkan yang ini. Kalau yang ini tergantung Shopee memberikan flash sale atau tidak ya. Tergantung teman-teman dapat hadiah flash sale Shopee atau tidak. Tergantung teman-teman kerajinan teman-teman untuk membuat flash sale toko teman-teman. Nah, berarti ini bisa dilakukan secara cepat. Lakukan ini, lakukan juga, gitu ya. Ini lakukan. Nah, bedanya TikTok dengan Shopee, kalau TikTok itu lebih condong seperti kita misalkan ke pasar malam, ya, di situ ada hiburannya, ada yang jualannya juga. Kalau di Shopee seperti kita ke minimarket lah, bukan minimarket ya, terlalu kecil. Ketika kita ke supermarket, ya, berarti 90% orang itu membuka Shopee akan berbelanja. Tapi kalau misalkan ke TikTok, 90%-nya akan mencari hiburan gitu ya. Nah, entah di situ ada iklan dan segala macamnya, ada live. Nah, itu kan poin pertamanya itu mencari hiburan dulu di TikTok gitu ya. Yang keduanya baru berbelanja. Gitu. Habit ini masih berlaku seperti itu. Nanti mungkin bergeser dengan sendirinya, habitnya bisa naik persentasenya bahwa ke TikTok Shop itu akan berbelanja, ke Shopee itu juga bisa hiburan juga, itu akan bergeser juga seiring berjalannya waktu. Nah, ketika momen ini teman-teman sudah pahami, sudah tahu, berarti teman-teman kejar yang ini juga gitu ya, Shopee videonya, karena live di posisi atas, Shopee video di posisi atas juga gitu ya. Ketiga, yang berarti exposure-nya bisa lebih mengena. Belum di sini yang direkomendasiin juga tampil Shopee video juga ya, terlepas dari produk gitu ya. Di sini juga ada Shopee video juga yang tampil ya. Teman-teman coba cek di front store-nya, di akun teman-teman di menu Shopee-nya gitu ya, jangan di dalam tokonya. Nah, teman-teman sudah tahu nih logika ini ya, gambarannya
Berarti tinggal teman-teman kencengin tuh di live, di Shopee video gitu. Karena teman-teman sekarang udah mengetahui nih posisinya di sebelah mana di Shopee itu. Nah ketika mengetahui, jangan sampai teman-teman juga tidak melakukan gitu, karena otomatis teman-teman akan tergeser oleh kompetitor juga gitu ya. Nah terus untuk banyak yang nanya mengadakan kelas kapan gitu ya, sekitar bulan Juni atau bulan Juli lah ya. Cuman teman-teman persiapkan karena memang price-nya ini agak tinggi. Teman-teman juga bisa sharing juga ya. Jadi ada season malam juga, sambil makan malam teman-teman juga sharing antar teman-teman juga itu, antar seller juga. Jadi biar ada pertumbuhan juga. Nah nanti permainan bukan permainan ya, di dalam kelasnya gitu ya, nanti itu ibaratnya nol semua. Kita bangun toko dari nol semua, sudah mempunyai akun yang baru semua gitu ya, baru register ya semua. Entah teman-teman punya toko yang sudah berjalan atau belum, nanti syaratnya bikin toko awal semua, bikin akun awal semua. Dari awal stepnya saya jelasin biar lebih gamblang gitu ya, jadi biar tidak hanya sepotong-sepotong teman-teman dapetinnya. Jadi kalau misalkan langsung teman-teman add ya sepotong, berarti kan ya tidak secara global dan operasional tokonya. Nah kenapa perlu waktu yang lama, perlu waktu 2 hari juga, karena memang pembahasannya juga bakal padat juga teman-teman. Karena yang sering kita lupakan sebenarnya hal-hal kecil yang sering kita lupakan, terus hal-hal kecil yang sering tidak kita baca gitu ya. Nah makanya seberapa hebatnya ataupun seberapa besarnya penjualan toko kompetitor di produk teman-teman ya, kompetitor produk teman-teman bisa ditumbangkan. Jadi selama teman-teman menjalaninya secara konsisten dan terus menerus ya, itu pasti bisa tumbang dengan seninya. Karena teman-teman bakal ketemu misalkan toko besar melakukan strateginya A, B, C, tapi teman-teman E dan D gitu ya. Lambat laun akan bergeser dengan sendiri. Teman-teman akan di posisi atas. Tuh. Jadi terus price-nya juga agak sedikit mahal. Kita 2 hari nginep 1 malam di hotel. Terus juga kapasitas orangnya hanya 15 orang. Jadi kenapa tidak banyak ya? Karena kalau misalkan digabungkan dengan yang tidak saya share di sini, itu akan jadi banyak banget. Jadi kalau misalkan digabungkan di situ, totalitas akan mempelajari ilmunya juga tidak akan optimal gitu ya, karena terbagi-bagi, karena banyaknya peserta mungkin ya. Kalau misalkan itu kan tidak konsentrasinya, tidak personal ke personal gitu ya. Tapi kalau misalkan sedikit, ada hal apapun bisa langsung tertangani gitu. Jadi kita langsung praktek teori gitu ya. Juga price-nya juga sekitar 5 jutaan. Jadi persiapan teman-teman kalau misalkan memang teman-teman berminat dan mau join di kelasnya. Jadi nanti kita sekitar bulan Juni atau bulan Juli gitu ya, ngadain kelasnya. Jadi kalau misalkan secara informal ya atau secara non formal ini saya sudah sering ngajarin, tapi secara formalnya ke teman-teman mungkin ini baru ya, jadi nanti juga langsung praktek juga itu. Kenapa sudah harus punya modal? Nanti dibuat tokonya 2 hari sebelum, atau misalkan 5 hari sebelum teman-teman ikut kelas gitu ya. Jadi tergolong akun baru banget gitu, biar lebih diperhatikan. Kalau akun baru kan lebih diperhatikan selama 3 bulan gitu ya. Itu aja paling teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.